Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'usu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syarat sah solat Jumat yang berikutnya adalah bahwa solat Jumat itu dilakukan dengan 2 khutbah. Adapun pelaksanaan 2 khutbah itu harus melengkapi rukunnya. Adapun rukun khutbah itu terdiri dari 5 rukun. Yang pertama adalah memuji kepada Allah. Kalimat memuji kepada Allah itu tertentu dia dengan lafaz Alhamdulillah, Ahmadullah, Nahmadullah, atau kebalikannya Allahul Hamdu atau Allahul Ahmad atau Ana Hamidullah. Tidak boleh kalimat yang kalau tidak ada kalimat Allahnya. Atau ada orang yang memuji sewaktu khutbah Jumat itu dia baca Alhamdurrahman atau Syukurulillah. Maka karena tidak ada pujian Alhamdu dan tidak ada bacaan Allah, kalau ada orang menggantinya Alhamdurrahman atau Syukurulillah, maka bacaan rukun khutbah yaitu memuji kepada Allah itu tidak sempurna dan tidak sah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu rukun khutbah yang pertama. Adapun rukun khutbah yang kedua adalah membaca salawat kepada Nabi. Membaca salawat kepada Nabi itu lafaz yang sempurna adalah Allahumma salli ala Muhammad atau usalli ala Muhammad atau nusalli ala Muhammad, atau diganti Muhammad itu dengan Nabi, Allahumma salli ala Nabi atau nusalli ala Nabi atau usalli ala Nabi, atau diganti yaitu Muhammad dan Nabi itu dengan Ahmad, Allahumma salli ala Ahmad, nusalli ala Ahmad atau usalli ala Ahmad. Dan juga boleh diganti yang 3 macam itu dengan Aqib, atau diganti dengan Asir, atau diganti dengan Basir, atau diganti dengan Nazir. Maka tidak sah kalau ada orang cuma sekadar membaca salawat itu dengan kalimat yaitu khabariyah. Maka yang dianjurkan membaca salawat kepada Nabi itu dalam bentuk amar, usalli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad. Dalam kitab Sabilul Muhtadin dijelaskan kalau ada orang mengucapkan sallallahu ala Muhammad dengan kalimat khabariyah, maka tidak sahlah rukun membaca, yaitu membaca salawat kepada Nabi sewaktu kita melaksanakan khutbah Jumat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan rukun yang ketiga adalah wasiat takwa. Sekurang-kurang wasiat takwa itu kita ucapkan ittaqullah, atiullah, dan tidak memadai dan tidak cukup, yaitu kalau tidak ada kalimat ittaqullah boleh juga dengan membaca faya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah. Karena ada kalimat takwa di situ diucapkan, maka bolehlah seseorang itu membaca wasiat takwa seperti itu. Tapi kalau kalimat sekadar menakut-nakuti, ayolah kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kenapa? Dengan menjauhi larangan Allah kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Kalau kalimat yang seperti ini tidak mencukupi sebagai yaitu wasiat takwa, kenapa kalimatnya cuma sekadar menakut-nakuti? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu rukun ketiga dari khutbah Jumat. Adapun rukun yang keempat adalah membaca 1 ayat dari Al-Quran. Satu ayat dari Al-Quran ini adalah 1 ayat yang mempunyai makna. Kalau ada kalimat yang tidak mempunyai makna, maka tidak mencukupilah yaitu rukun membaca 1 ayat dari Al-Quran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, bagaimana 1 ayat dari Al-Quran yang mempunyai makna? Sekurang-kurangnya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau ada 1 ayat itu cuma sekadar alif lam mim, karena itu adalah kalimat yang tidak mempunyai makna, maka tidak mencukupi sebagai 1 ayat
yaitu dari Al-Quran sewaktu kita membaca khutbah. Adapun setengah ayat juga tidak mencukupi, yaitu rukun khutbah. Kalau ada orang membaca Zalikal kitabu la raiba fih, sampai situ dia membaca, dia tidak sampaikan kepada ayat itu, kepada yang terakhir, sampai pada ayat yang terakhir. Contohnya Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, dia tidak sampaikan kepada hudal lil muttaqin, maka tidak mencukupilah satu ayat dari Al-Quran. Maka dalam kitab ini dijelaskan, yaitu rukun yang keempat seseorang itu adalah membaca satu ayat dari Al-Quran yang dapat dipahami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, 4 rukun ini harus dibaca pada khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Adapun rukun yang kelima adalah yaitu membaca doa. Membaca doa itu adalah tidak terlalu berat. Kan sah juga solat Jumat itu kalau seandainya ada orang membaca doanya seperti ini, yaitu khusus kepada jamaah aja. Rahimakumullah, rahimakumullah itu sudah termasuk bahagian doa. Maka oleh sebab itu kalau ada orang yang membaca khutbah cuma sekedar dia membaca rahimakumullah, maka itu sudah mencukupilah doa sewaktu kita membaca khutbah Jumat. Tidak harus Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Tapi kalau ada orang yang membaca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu adalah paling abdol. Tapi kalau ada orang nyatanya cuma sekadar membaca rukun khutbah itu rahimakumullah, maka sudah memadailah, yaitu doa sewaktu kita membaca khutbah. Adapun yaitu rukun yang terakhir ini, rukun yang kelima ini adalah membaca doa sewaktu kita membaca khutbah Jumat, dan ini adalah khusus kepada khutbah yang kedua. Adapun khutbah yang pertama itu kalaupun kita tidak membaca yaitu doa itu, maka sudah diperbolehkan. Maka ada 2 rukun yang kalau kita tidak membacanya yaitu pada kedua khutbah, maka bolehlah, maka sudah sahlah khutbah Jumat itu. Di antaranya adalah yaitu membaca doa, dan yang kedua adalah ayat. Asalkan dibaca salah satu kedua khutbah itu, maka sudah sahlah rukun khutbah Jumat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, inilah syarat salat sah salat Jumat yang terakhir, yaitu membaca 2 khutbah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.